يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ada pada makan? Belum. Ada pada makan belum? Yang belum makan bawa makannya ke sini. Baik, alhamdulillah siang hari yang cerah ini Allah pertemukan kita di majelis, di antara majelis-majelis ilmu yang dimana insya Allah kita dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian yang hadir di majelis ini baik yang menyimak dengan baik atau hanya sekedar hadir, itu saja sudah mendapatkan ampunan dan doa daripada malaikat. Mudah-mudahan duduknya kita di siang ini membawa keberkahan untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan kita dan untuk umat Islam. Baik, teman-teman sekalian, jadi yang berada di hadapan saya adalah teman-teman saya, dan yang berada di depan antum bukan siapa-siapa, teman antum juga. Sama-sama teman antum. Dari segi usia juga kita setara. Kemudian dari segi kedudukan di Saki pun kita setara, sama-sama guru ngaji. Tidak ada yang istimewa di antara saya dan antum, kecuali kita mempunyai ketakwaan di hati kita masing-masing, itu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ya kita sama-sama guru ngaji di sini. Siapapun itu, kita adalah para khadimul Quran, para pembantunya Al-Quran. Senang sekali, alhamdulillah, melihat para ustadz dan ustadzah hadir sebelum jam 13.15 ada tepat waktu. Kemudian juga dengan semangat, insya Allah kita niatkan siang ini untuk menambah keilmuan kita, untuk menambah pengetahuan kita, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mungkin di antara antum memang sudah ada yang punya sanad atau yang sudah setoran sama syekh atau syekhah, mungkin dan lebih baik dari anak mohon maaf, anak berada di depan sini bukan berarti merasa yang paling baik. Anak hanya coba menyampaikan apa yang saya punya. Saya merasa saya sudah belajar ini, kemudian saya merasa kurang kalau misalkan tidak diajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan, saya ingin berharap mudah-mudahan ada amal jariah buat diri saya pribadi dan juga buat antum semuanya. Baik, untuk hari ini insyaallah para ustadz dan ustazah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita ini adalah daurah pertama kita, daurah tasqifiyah syarah matan tuhfatul atfal karya Al-Imam Ibn Sulaiman bin Husain Ibn Muhammad Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi selain kita hanya setoran, kita juga harus mempunyai bekal di dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini adalah salah satu ruhnya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sabdakan, sangat penting sekali, walaupun dia dikategorikan oleh ulama ini sebagai ilmu tambahan atau ilmu hiasan, bukan pokok. Kalau yang pokok itu ilmu akidah. Jadi orang kalau nggak punya akidah, ilmunya nggak punya ilmu akidah, khawatir dia susah masuk surganya. Tapi orang kalau tidak punya ilmu tajwid,
insya Allah walaupun dia punya ilmu akidah tapi dia tidak punya ilmu tajwid, itu masih bisa dia masuk surga. Tapi akan lebih baik lagi punya ilmu akidah dan punya ilmu tajwid, dua-duanya diamalkan. Akan tetapi ilmu akidah itu sendiri ruhnya itu adalah Al-Quran gitu. Akidah, kita belajar akidah dari mana kalau nggak dari Al-Quran sama As-Sunnah. Al-Quran bagaimana caranya kita tahu ngambil ilmunya? Dengan cara bisa bacanya. Yang penting Al-Quran itu tujuannya bukan buat dihafal, karena Allah sendiri sudah janjikan. Bagaimana bunyi ayatnya? Ada yang tahu bunyi ayatnya Allah menjaga hafalan, menjaga Al-Quran? Gimana Ustazah? Jadi dari ayat ini Allah sudah menjaga, sudah menjamin penjagaan Al-Quran. Jadi bukan tugas kita, tapi adalah kemuliaan bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Tugas kita adalah tujuan pokok Al-Quran itu untuk diamalkan, untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak para sahabat Nabi yang tidak hafal Quran, tapi semua Allah ridhoi, semua Allah janjikan surga. Allah ridho, kalau sudah Allah ridho pasti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Semuanya tidak semuanya menghafal Quran, akan tetapi mengamalkan Al-Quran. Nah sekarang kita bukan orang Arab, jadi wasilah kita untuk bagaimana bisa menghafal Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, memahami, mentadaburi, salah satunya itu adalah dengan ilmu tajwid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Dan mereka yang kami berikan kitab adalah alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka tilawah, mereka membaca kitab tersebut dengan haqqa tilawatihi, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Tandanya sungguh-sungguh bagaimana ya? Tajwidnya maksimal, makharijul hurufnya, sifatnya semuanya maksimal. Jadi landasan kita kalau kita mau ngasih tahu anak-anak kita, mau ngasih tahu murid kita, bahkan keluarga kita, apa sih belajar ilmu tajwid? Pentingnya apa? Pentingnya dari ayat ini. Dalilnya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, supaya kita bisa betul-betul tilawah dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu adalah orang yang sungguh-sungguh tilawahnya adalah orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Al-Quran. Tanda seseorang beriman kepada Al-Quran, salah satu tandanya dia adalah tilawah Al-Quran dengan baik dan benar. Walaupun misalkan masih terbata-bata, masih sering disalahkan, itu adalah proses. Sebagaimana Ustaz Hendra bilang kemarin, apa yang dinilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Jadi yang Allah nilai itu kadang prosesnya, bukan hasilnya. Tidak penting misalkan itu hasil masalah dari Allah. Yang penting kita jalani prosesnya dulu. Yang penting kita mati di atas kebenaran, walaupun kita tidak sampai di ujung jalan. Nah prosesnya, walaupun ada yang terbata-bata, tapi itu adalah salah satu proses di dalam belajar Al-Quran. Baik, langsung saja. Nah ini slide pertama setelah. Nah, mungkin kita bisa. Ini pesan langsung dari UBN beberapa tahun yang lalu. Anda dan Ustaz Bayu kalau nggak salah, sama siapa lagi Ustaz kita ya, di Akel ada Syekh Ali Jabir. Waktu Syekh Ali Jabir masih hidup, mungkin 2019 kayaknya atau 2018. Anda sama Ustaz Bayu kayaknya baru masuk SHQ. Nggak ingat ya? Di Ali Jabir, Syekh Ali Jabir masih hidup. Itu teman-teman anak Syekh Ali Jabir datang ke situ, kemudian langsung dipanggil guru-guru yang bisa ke Akel siang-siang habis kuliah langsung ke sana. Ya pesannya dari, ya intinya Syekh Ali Jabir dan Ustaz Bahtiar senada. Tapi yang saya ingat pesannya Ustaz Bahtiar, ini seseorang guru tidak dikatakan guru sebelum dia punya sanad. Ustaz Bahtiar Nasir ini memang kadang
apa ya, agak nyablak dikit ya, mohon maaf nih, orang bahasanya orang Betawi nyablak tuh maksudnya mungkin orang dengar perkataan ini, wah Ustaz, saya boro-boro punya sanad 30 juz saja belum. Maksudnya ini bukan untuk menyinggung, maksudnya ini adalah untuk memotivasikan. Biasanya Ustaz Bahtiar suka, kalau antum ikut liko beliau, gimana cara retorika ngomongnya gimana, suka gitu kan tadi, gimana suka nusuk gitu, tapi sayang sama antum, tapi sebetulnya menginginkan kebaikan buat antum. Inilah yang jadi standar kita sebagai guru Quran. Standar kita harus tanamkan punya sanad minimal 1 qiraat, syukur-syukur bisa 10 qiraat. Jadi ini motivasi buat diri kita semua. Kemudian, nah ini adalah teknis pelaksanaan daurah. Pertama, waktu dan tempatnya saya dapat sebagaimana hari ini jam 13 sampai jam 14.15. Kemudian hafalannya menggunakan naskah yang akan dibagikan. Nanti insya Allah kita akan bagikan naskahnya. Jadi jangan, insya Allah kita akan bagikan segera setelah ditahqiq. Jadi jangan ngambil naskah sendiri. Misalnya jangan, kalau misalkan sudah ada yang download PDF sendiri, nanti tetap menghafalnya dengan yang kita bagikan. Takutnya ada lafaz-lafaz yang berbeda. Kemudian materi daurah. Nah, materi daurahnya apa saja? Materi daurahnya itu adalah PPTX dari setiap pertemuan, PowerPoint dan PDF yang akan dibagikan. Jadi insya Allah PowerPoint ini akan dibagikan kepada antum semuanya. Kemudian profil Imam Al-Jamzuri rahimahullah taala. Sebelumnya di sini ada yang tahu Jamzur apa artinya Jamzur? Jamzur itu sebuah apa? Nama apa? Daerah. Ya betul, nama daerah. Daerah di mana? Di Mesir ya. Al-Imam Sulaiman. Jadi nama dan nasabnya kita adab kita. Jadi kalau adab murid kan kita belajar kemarin apa? Mengajarkan adab murid terhadap guru. Kalau ini kita belajar adab guru terhadap gurunya lagi. Ini guru kita guru. Kita di sini bukan murid, kita guru. Nah, kita guru, adabnya bagaimana terhadap gurunya lagi? Yaitu adalah sang Imam Al-Imam Al-Jamzuri. Yaitu paling tidak mengenal namanya lah. Lahirnya di mana, tanggalnya kapan. Ya, misalkan ditanya antum orang tuanya, lahirnya di mana? Nggak tahu. Tanggal berapa? Nggak tahu. Nanti ini gimana sih anak nggak perhatian sama orang tua gitu. Nah, ini sama dengan guru. Jadi kita harus tahu minimal tanggal lahir, kemudian wafatnya kapan. Nah, namanya adalah namanya adalah Sulaiman. Nama beliau adalah Sulaiman. Kemudian bapaknya adalah Husain, bapaknya lagi kakeknya adalah Muhammad. Al-Jamzuri nisbah kepada salah satu kota di Mesir, sebuah daerah di Mesir. Nah, beliau lahir di Tonto. Ini di Mesir. Yang pernah ke Mesir, ada yang pernah ke Mesir? Mesir. Ustazah kayaknya ada yang pernah ke Mesir atau ke martabak Mesir jangannya. Online. Siap. Nanti mudah-mudahan ini berangkat ke Mesir, ke Arabul Quran semua nih. Amin. Awal tahun 1160-an Hijriah. Julukannya Al-Afandi. Kita punya julukan. Kalau di Arab biasanya ada lakob julukan. Apa? Misalkan Khalid julukannya apa? Saifullah. Kemudian Hamzah julukannya apa? Asadullah. Dan yang lain-lainnya. Ibnu Abbas julukannya apa? Ibnu Abbas ada yang tahu? Saya lupa juga. Ibnu Abbas. Kalau Zaid bin Sabit ada yang tahu julukannya apa? Katibul Wahyi. Nah, ini kalau beliau julukannya adalah Al-Afandi, bahasa dari bahasa Turki, atau di bahasa Indonesia Effendi. Effendi dari bahasa Turki, artinya adalah orang yang mulia. Kalau bahasa Inggrisnya ini Sir atau Lord atau Master. Ini kalau di bahasa Inggrisnya. Wafat tahun 14 tanggal 14 Rabiul Awal 1204 Hijriah, sekitar 44 tahun umurnya. Nah, ini lokasinya. Nah, ini Republik Indonesia dan Republik Mesir. Nah, lokasinya bagaimana? Ini lokasi nanti yang suka, saya kebetulan suka Google Maps, jadi saya tampilkan sini. Penasaran di mana sih ini apa namanya? Jamzur tuh di mana? Tonto tuh di mana gitu kan? Nggak kebayang kalau nggak pakai Maps. Ini Kairo, ini Selat Suez, terusan Suez.
Ini Kairo, ibu kota Mesir. Kemudian ini Shabin al-Qum. Shabin al-Qum ini ibu kotanya provinsi Manufiah ini. Manufiah yang kemarin Ustaz Hendra bilang Manufiah Arabul Quran. Nah, itu di sini. Manufiah nih, mana tadi? Nah, di sini Manufiah, daerah sini. Ibu kotanya Shabin al-Qum. Tonto di sini di atas nih. Jaraknya sekitar 117 kilo. Jadi kita tahu ya. Jadi nggak jauh-jauh. Beliau gurunya tuh dari sini. Kemudian Imam Jamzuri pun dari sini nggak jauh-jauh. Mungkin kayak dari Jakarta ke Bandung gitu. Mungkin ya, atau Jakarta sekitarnya. Nanti bisa antum googling sendiri. Nah, beliau juga punya karya-karya. Karya yang pertama adalah Fathul Aqfal, Syarah Tuhfatul Atfal. Nah, ini karya yang beliau yang pertama tentunya adalah Tuhfatul Atfal itu sendiri, karya beliau. Jadi beliau yang perlu kita renungi adalah Ustaz, matan tajwid cuma Tuhfatul Atfal ya? Banyak sekali, tidak terhitung siapa yang membuat nazam matan Tuhfatul Atfal. Tapi Allah pilih Tuhfatul Atfal yang terkenal. Arba'in, banyak sekali umat ulama yang membuat hadis-hadis kumpulan arba'in. Tapi Allah pilih Arba'in Nawawiyah. Yang nulis nggak tahu kalau karyanya terkenal sampai sekarang. Imam Bukhari pas masih hidupnya pun dia terusir. Setahu aneh ya, kisahnya dia terusir, dibilangnya orang sesat, mungkin ahli bid'ah. Orang tidak tahu kalau sekarang disebutkan Imam Bukhari adalah kitab karya beliau adalah yang paling sahih setelah Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kita perlu meminta kepada Allah supaya amal kita diterima, supaya ilmu kita diterima, supaya ilmu kita bermanfaat. Mungkin sekarang ya, kita nggak terkenal, mungkin hanya ya ngajar 1-2 orang, anak kecil lagi. Tapi kita nggak tahu kalau setelah kita meninggal apa yang Allah perbuat dengan hasil karya kita. Allah pilih. Jadi di antara sekian matan Allah pilih Tuhfatul Atfal dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi Tuhfatul Atfal adalah karya beliau. Kemudian setelahnya beliau menulis syarahnya, Fathul Aqfal, Syarah Tuhfatul Atfal. Nah, Tuhfatul Atfal sini ada yang tahu nggak artinya? Saya lupa kemarin carinya. Tuhfatul Atfal ada yang tahu artinya? Tuhfah, bukan tufah. Tufah atau apel. Tuhfah yang hadiah ya. Kayaknya tuhfah itu semacam hadiah atau sesuatu yang baik, menyenangkan. Atfal anak-anak kecil. Ibaratnya kayak mungkin sesuatu yang menyenangkan buat anak kecil. Ya, ini adalah julukannya Tuhfatul Atfal. Nah, Fathul Aqfal, nah ini adalah syarahnya atau penjelasan dari Tuhfatul Atfal itu sendiri. Yang harus kita ketahui bahwa syarah terbaik sebuah karya itu adalah syarahnya penulis karya itu sendiri. Mungkin ada yang di sini dari Pondok Salafiyah, mungkin ada ikhwan atau akhwat belajar Fathul Mu'in syarah Qurratu Ain ya, fikih Syafi'iyah. Itu yang nulis matannya penulisnya sendiri, yang syarah dia sendiri, sama dengan Fathul Aqfal. Jadi syarah terbaiknya, kenapa syarah terbaik? Karena dia yang tahu ini maksudnya apa. Kemudian yang ketiga ada Fathur Rabbani, Syarah Kanzul Ma'ani. Kemudian terakhir ada Manzumah dalam qiraah Warsh dan Nafi. Tapi yang lain mungkin gak semasyhur Tuhfatul Atfal ini. Mungkin syarah-syarah banyak yang masyhur, tapi syarah beliau sendiri mungkin justru malah gak masyhur. Itulah uniknya Allah memilih gimana ya? Ya pilihan Allah lah. Harusnya kan Tuhfatul Atfal yang masyhur, syarahnya pun masyhur juga. Ternyata mungkin gak semasyhur, gak setenar si tuhfahnya ini. Kemudian guru-gurunya Imam Al-Jamzuri sebetulnya banyak, cuman diringkas saja. Yang pertama ada Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Nah, beliau adalah salah satu gurunya, punya julukan Al-Afandi, Effendi, atau orang mulia. Kemudian, nah ini yang fenomenal adalah Syekh Nuruddin Al-Mihi. Nah, terkenal dengan julukan Al-Mihi, yaitu nisbat kepada tempat Al-Mih. Nah, tadi kan Al-Mih itu daerah Shabin Al-Qum. Nih kita balik lagi. Nih, antum lihat sini Shabin Al-Qum. Ini adalah daerah gurunya. Sementara Tonto adalah daerah kelahiran Imam Jamzuri. Kemudian, nah beliau mengambil qiraat dan ilmu tajwid kepada beliau. Jadi Tuhfatul Atfal ini ilmunya dari syekhnya, itu adalah Syekh Nuruddin Al-Mihi. Kemudian pengetahuan singkat tentang Tuhfatul Atfal, namanya adalah
nama nazamnya, yaitu adalah Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Ya, tadi hadiah Ustaz ya, Ustaz Imam ya. Hadiah untuk anak-anak kecil, dan wal Ghilman ini adalah pemuda. Jadi anak-anak kecil, dia seusia anak Ishaki lah. Usia 3 tahun sampai usia remaja, itu hitungnya adalah Ghilman. Kemudian Bahar. Bahar mungkin sini ada yang sudah di belajar bahasa Arab, Qismul Lughah, atau mungkin sudah belajar ini. Siapa yang Qismul Lughah di sini? Ustaz Imam ya. Siapa lagi? Ustaz Majid. Akhwat ada nggak yang Qismul Lughah atau syariah? Mungkin udah belajar Bahar. Kalau saya kurang ngerti Bahar. Ini saya cuman maklumat di sini, saya cuman mindahin aja dari buku. Bukan saya pinter. Ini manzumah ringkas dan padat. Jadi Tuhfatul Atfal ini ringkas dan padat. Ini luar biasa ya. Jadi manzumah ini adalah cara menyingkat begitu banyak ilmu, menyimpulkan hanya dengan beberapa kata saja. Kemudian mudah sekali dihafal. Ini adalah salah satu kelebihan di dalam bahasa Arab. Nah, ini di dalam ilmu tajwid dengan Bahar Rojas. Bahar Rojas saya nggak tahu jenis-jenis bahar. Bahar Rojas gimana? Ustaz, mudah ya? Mudah nggak Ustaz? Termasuk yang mudah ya. Kalau di sini dibilangnya termudah. Dijuluki dengan Himarus Syu'ara, terdiri daripada 6 taf'ilat. Saya nggak tahu. Gimana cara baca Ustaz Imam? Bisa peragakan nggak Ustaz? Hah? Nggak tahu. Ini pokoknya dia. Ini saya cuma pindahin aja. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, 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 yaqulu raji rahmatil ghafuri. Kemudian mustaf'ilun, 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 dauman Sulaimanu wal jamzuri. Gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Al-muhim kadzalik. Kemudian tujuan pokok pembelajaran ilmu tajwid ini sebetulnya banyak. Ini ada pertama membaca dengan fasih tanpa lahan. Apa makna lahan? Ada yang tahu di sini artinya lahan? Lahan semacam apa tuh? Logat. Logat bukan lahan. Lahjah itu logat. Lahan apa? Arti tepatnya lahan itu gimana ya? Oh, kesalahan. Jadi membaca dengan fasih tanpa kesalahan, baik lahan yang jelas atau lahan yang khafi. Kemudian mempermudah untuk tadabbur. Mempermudah untuk tadabbur. Jadi ketika kita baca Quran, ya ketika misalkan mohon maaf misalkan kita temukan orang yang baru belajar ngaji, misalkan seorang yang udah tua, kemudian baru belajar ngaji, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, bisa nggak itu bacanya? Alhamdulillah, kan baca nggak betul ya? Itu kira-kira bisa nggak tadabbur kita? Di luar dia paham ya? Itu kayaknya agak sulit kalau misalkan dia nggak lancar baca, itu agak sulit untuk tadabbur. Kalau yang saya rasa sih seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menjaga Al-Quran itu sendiri. Kemudian melatih, yang terakhir adalah melatih lisan. Nah ini kita ketika tidak membaca Al-Quran sudah benar, maka kita akan sesuai atau sederajat dengan para malaikat al-kiram al-bararah. Mereka adalah para malaikat yang mulia, yang selalu berbuat baik. Jadi orang yang membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Orang yang mahir adalah orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan pandai. Yang dimaksudkan dengan mahir di sini adalah kualitas bacaan disertai bagusnya hafalan. Kemudian melatih lisan. Jadi mungkin ada yang ahli di olahraga, dia tahu kalau otot itu, saya dengar dari teman saya yang suka olahraga, suka nge-gym, dia otot itu punya memori sama seperti otak. Yang suka nge-gym atau suka bela diri, misalkan latihan
Ketika latihan nonjok depan gini, kemudian nendang gaya ini. Itu apa gunanya? Kan dia nggak nendang orang, cuma nendang angin. Apa gunanya coba? Gunanya supaya ototnya tuh hafal. Oh gini, nendang tuh seperti ini, memukul seperti ini. Dia ada hafalnya juga, otot. Nggak hanya otak saja. Sama seperti lisan. Lisan ada olahraganya juga. Coba antum lihat-lihat. Buka YouTube, siaran langsung Al-Bath Al-Mubashir min Makkah, dari Makkah. Nanti syekhnya, imamnya lagi baca, lihatlah mulutnya bagaimana. Mulutnya nggak sampai gitu kan? Bismillahirrohman, yang Bismillahir, nggak gitu kan? Kalau baca biasa aja. Tapi betul bacanya. Kenapa gitu? Karena udah latihan, udah betul. Orang Arab, dia nggak, anak bayinya pun bisa mengucapkan ain dengan mudah karena setiap hari latihan. Coba antum bilang ain gimana? Bilang dot bagaimana? Nggak, orang Jawa, mohon maaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa orang Jawa? Saudara Ruha, gimana Saudara? Betul nggak? Apa bahasanya? Maaf, bahasa Jawa. Tapi kalau di kampung betulan gitu. Dia namanya orang mungkin keterbatasan ilmu para ulama zaman dulu, ngajar ain nggak bisa. Orang akhirnya dia ngajarinya nga Rabbil ngalamin. Kalau sekarang kan masya Allah sudah bisa talaki online. Kemudian ini adalah lahan tadi yang kita sebutkan ya, al-lahan al-khafi dan al-jali. Al-khafi secara bahasa artinya tersembunyi atau tidak tampak. Secara istilah lahan khafi intinya lahan khafi adalah kesalahan yang memang salah tapi tidak merubah makna. Intinya bedakan khafi dan jali adalah khafi tidak merubah makna, jali merubah makna. Contohnya apa? Contohnya ada di ayat setelahnya. Nah ini setelahnya. Nah ini abkaron. Abkaron ada di surat apa? Ada yang tahu? Thayyibah wa abkaron. Surat At-Tahrim. Membahas tentang, jadi mohon maaf. Jadi Nabi istrinya nuntut lah kepada Nabi itu bagaimana. Tapi Allah menjanjikan bisa jadi Allah gantikan dengan istri yang lebih baik yang gini. Sayyiban wa abkaron. Sayyiban artinya adalah janda, bisa jadi istrinya diganti dengan istri lain yang lebih baik tapi dia janda. Atau abkaron. Abkaron adalah para gadis. Jadi istrinya bisa jadi Rasulullah nikahin gadis lagi atau janda lagi. Kalau misalkan ada istri yang tidak taat dan membangkang. Abkaron jamaknya dari bikr, artinya para gadis. Tapi kalau kita salah bacanya abqaran. Apa itu abqar? Sapi. Parah kan? Ini adalah lahan jali. Nah, pokoknya dia kesalahan yang menyebabkan salah arti. Sama seperti masturan. Kana fil kitabi masturan. Sesungguhnya telah ditulis di dalam kitab. Kalau masturan artinya adalah tertutup. Kalau kurbah ini adalah kedekatan atau mendekatkan diri. Kalau kurbah mungkin dari karb, artinya adalah bencana. Bayangkan saja, hanya beda huruf saja. Belum lagi yang beda yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh yang fatal. Jadi kita hindari. Kalau lahan khafi biasanya anak-anak yang sudah fasih, sudah level juara, dia agak jarang salah di lahan jali. Biasa lahan khafi kepanjangan sedikit atau gunahnya kurang, misalkan inna a'tayna kal kautsar, atau misalkan an'amta alaihim, dia nggak baca gunahnya kurang, misalkan seperti itu. Waladhdallin harusnya 6 harokat, dia cuma baca 2 harokat. Waladhdallin amin gitu. Harusnya 6 harokat. Dia tidak merubah maknanya, tapi kurang bagus. Kemudian output belajar ilmu tajwid apa? Intinya ada 4. Pertama fasih, kemudian mutqin, khusyuk dan ta'lim. Nah, fasih ini tujuan hasilnya orang belajar ilmu tajwid ini harusnya dia fasih. Bacanya sama seperti Ustaz Zainal. Ustaz Zainal, Ustaz Lukman kalau ngomong bahasa Indonesia pun dibawa-bawa juga itu bahasa Arabnya. Misal Raihan, mana Raihan?
Kaila, mana kaila gitu. Atau Ustaz Yudi. Nah, di bawah. Mungkin, kemudian mungkin juga. Mungkin itu apa ya? Kompeten. Jadi guru Quran nggak cuma gajinya aja yang kompeten, tapi kemampuannya. Jadi guru Quran Esaki bukan kaleng-kaleng kongguan yang isinya rengginang. Kemudian ada khusyuk. Nah, ketika orang baca Quran dengan tajwidnya maka dia akan khusyuk. Ketika sholat dia akan khusyuk, akan lebih khusyuk, tadabbur dengan tajwidnya. Itu ya kenapa hikmahnya seperti itu? Kenapa kadang Allah di situ buat kalimatnya ada panjangnya, ada yang tidak ada panjangnya. Ada yang panjangnya, misalkan panjangnya bukan panjang mat, seperti huruf dot, dia panjangnya hurufnya mempunyai sifat istitalah. Walau dia mempunyai keunikan sendiri huruf-hurufnya. Kalau antum merasakan ketika antum sholat tilawah sendiri ya, bukan lagi setoran, antum rasakan sendiri. Coba antum rasakan sholat sendiri, baca Quran sendiri. Kalau bisa di tempat yang sepi, misalkan terganggu dengan banyak orang, rasakan itu bagaimana indah sekali susunan kata-katanya. Itu sangat pas gitu. Porsinya pas lah dia. Ada panjangnya, ada pendeknya, ada tebalnya, ada tipisnya, ada yang menekan, ada yang melepas. Luar biasa. Kemudian terakhir ada taklim. Nah, yang paling penting adalah belajar segala ilmu apapun, ujung-ujungnya adalah mengajarkan ke orang lain. Ya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang belajar. Dia belajar Al-Qur'an kemudian wa 'allamahu dan mengajarkannya. Ya enggak sekedar belajar yang benar. Ya, kalau belajar yang enggak benar, gimana mau ngajarin orang lain? Kita harus belajar dengan sesungguh-sungguh, dengan benar. Sebagaimana yang katakan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa, gimana mau ngasih? Gitu ya. Misalkan kita enggak punya ilmu tajwid, ya gimana mau ngasih? Kita enggak punya ilmu Al-Qur'an, gimana mau mengajarkan? Seperti itu. Dan ini ada nasihat yang berharga sekali. Mungkin di sini ada yang kenal ya, Syekh Su'ad Naji Al-Quh. Ada yang kenal? Ini sempat saya share di status saya beberapa hari yang lalu. Nah, ini saya dapat dari adik ipar saya kemudian kebetulan sekolah di Bogor. Syekh Su'ad Naji ini adiknya Syekh Ahlam, kalau ada yang tahu. Mungkin akhwat lebih kenal. Syekh Ahlam, Ustazah ada yang tahu enggak Syekh Ahlam? Ada yang tahu? Syekh Abdul Karim yang di Bogor itu, Wadi Mubarak. Dulu sempat mau wisuda Fatimah atau siapa namanya ya, yang di TV itu, Syekh Ahlam. Luar biasa. Mungkin di Indonesia itu syekh yang paling fasih yang ada di Indonesia. Beliau dari Yaman. Nah, ini suaminya adalah Syekh Abdul Karim. Jadi beliau punya, Syekh Ahlam ini punya 7 qiraat. Suaminya mendapatkan 1 qiraat dari istrinya. Jadi nasihatnya intinya begini. Dan Syekh Su'ad ini adalah adiknya Syekh Ahlam. Dia intinya adalah mengatakan ada yang lebih penting daripada tajwidul huruf, memperbaiki bacaan, yaitu adalah tajwidul qulub, yaitu adalah memperbaiki hati. Nah, jadi kita berlindung dan berdoa kepada Allah supaya hati kita tidak keras. Siapapun itu, saya pribadi pun hati saya masih keras. Keras itu bagaimana? Susah sekali meninggalkan maksiat. Kemudian susah sekali diajak kepada kebaikan. Mau sholat rasanya berat, mau ngaji rasanya berat. Kalau maksiat kayaknya mudah sekali. Keras hati. Kayaknya kita baca Quran tapi nggak ngaruh apa-apa. Kita ada peringatan dan nasihat tapi nggak menangis, itu artinya ada tandanya hatinya keras. Bagaimana supaya melembutkan hati? Ya, salah satunya adalah dengan tilawah yang benar. Dengan tilawah yang benar itu akan melahirkan kekhusyuan. Ketika khusyuk kemudian dia paham artinya, maka itu akan sedikit demi sedikit melembutkan hati seseorang. Kita harus jangan sampai kita fasih di mulut
fasih bacaannya, tapi kasar sama orang lain. Jangan sampai. Kita berlatih. Saya ngomong ini bukan menyinggung antum sama sekali, tidak. Karena saya pribadi pun belum tentu bisa menjaga lisan saya pribadi. Jadi kita tanamkan kepada diri kita sendiri, jangan sampai kita fasih, kita bersanad di mulut saja, tapi omongannya kasar, masih suka ngomongin orang lain, masih suka menyinggung orang lain. Itu yang lebih penting adalah menjaga hati. Baik, ini sesi pertama supaya tidak terlalu lama. Kemudian ini masih jam 2, nanti mungkin ada waktu lagi setelah ini. Ini slide pertama sudah selesai ya. Kemudian itu saja. Mungkin ada setelah ini, mungkin pertanyaan nanti aja ya. Pertanyaan. Kalau misalkan ada mau nanya nanti. Setelah ini kita ada materi lagi. Tapi sebelum materi kedua, Ana mau jeda dulu aja sekitar 3-5 menit. Silakan antum yang mau minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Baik, teman-teman sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengenal selayang pandang atau nubzah daripada ilmu tajwid itu sendiri, kemudian daripada matan Tuhfatul Atfal itu sendiri. Kemudian bismillah, insyaallah kita langsung masuk ke bab muqaddimah di dalam ilmu Tuhfatul Atfal. Sebelumnya ada yang sudah hafal? Yang sudah hafal angkat tangan. Yang sudah hafal? Baik yang masih hafal atau yang pernah hafal. Yang pernah hafal juga nggak apa-apa, angkat tangan. Tawadu ini kalau ditanya nggak jawab, tawadunya riya ini. Bukan tawadu hakiki. Nah baik. Oh maaf, ini salah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul muqaddimah. Babul muqaddimah. Pakai nada nggak nih? Pakai nada nggak? Pakai. Siapa yang hafal nadanya? Susah mau cobain. Baik. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب Kayaknya vibes-nya ceria nih. Oke, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala
Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Bisa Muhammadin atau Muhammadin bisa juga. Idghamkan bisa juga. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali. Sammaituhu bi tuhfatil atfali. An shaykhina al-mihi dzil kamali. An shaykhina al-mihi dzil kamali. Arju bihi an yanfa'a at-tullaba. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. والأجر والقبول والثواب. Baik, pertama yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Berkata, artinya secara umum, berkata Sulaiman al-Jamzuri, yaitu orang yang senantiasa mengharapkan rahmatnya Sang Maha Pengampun. Jadi Sulaiman al-Jamzuri, dia menceritakan dirinya sendiri bahwa dirinya sedang berkata bahwa dirinya yaitu Sulaiman al-Jamzuri, yang mana dirinya adalah orang yang mengharapkan rahmat. Roji, yaqulu roji artinya adalah mengharapkan harap cemas. Kemudian rahmatil ghafuri, roji rahmatil ghafuri, rahmati ya, bisa juga bisa rahmati, bisa rahmata. Rahmata mungkin maf'ul, kalau rahmati dia adalah mudhafun ilaihi. Tapi yang masyhur adalah rahmatil ghafuri mudhafun ilaihi daripada raji. Al-Ghafuri, nah ini adalah Al-Ghafur. Ma ma'an Al-Ghafur? Al-Ghafur adalah salah satu isim min asma'illah ta'ala subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu nama Allah yang mulia adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur itu bukan pemaaf, bukan pemaaf ya, tapi yang Maha Pengampun. Maha Pengampun itu terus Ghafur. Sigat apa? Fa'ul berarti dia lebih daripada fa'il. Misalkan ghafir, ada ghafur. Kalau ghafur terus menerus mengampuni. Berbuat salah tobat, buat salah tobat, buat salah tobat. Ya, sampai setan bosan, sampai manusianya bosan berbuat salah, maka Allah tetap Maha Pengampun. Allah tetap memberikan ampunannya selagi manusia itu masih hidup. Dauman di sini apa nih? Hal mungkin ya. Ya, saya kurang tahu. Dauman di sini maksudnya adalah mansubun ala naz'il khafid al-ghafur fid dawam, yakni fid dunya wal akhirah. Jadi ini masih nyambung dengan tadi. Al-Ghafur dauman, selama-lamanya, selalu, always. Oh, bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya selalu. Dauman. Al-Ghafuri dauman, selalu mengampuni baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Sulaiman tadi siapa Sulaiman? Namanya beliau Sulaiman ibn Husain ibn Muhammad al-Jamzuri. Al-Jamzur Jamzur ini tadi sudah kita praktekkan ya, atau kita tampilkan di slide sebelumnya, bahwa itu adalah sebuah nama daerah di Mesir, mungkin di provinsi Manufia. Saya kurang paham provinsinya, tapi di daerah Manuf atau Manufia, dekat Arabul Quran, dekat sekali dengan kota Tonto, antara Mesir dan antara Kairo dan Tonto tadi. Intinya Jamzurnya adalah nama tempat. Kemudian yang kedua adalah alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji bagi Allah
salawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebutkan Nabi Muhammad, kita saling mengingatkan untuk tetap bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang yang mengikutinya. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Musallian. Jadi setelah mengucapkan puji, dia juga sedang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man talah. Jadi termasuk adab ya, adabnya di dalam memulai segala sesuatu setelah memuji Allah, yang pertama kali adalah memuji Allah, yang kedua adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Antum mau berdoa, berdoa puji Allah dulu, alhamdulillah, subhanallah, yang lainnya, kemudian baru Allahumma shalli ala Muhammad. Sama seperti mengarang kitab atau mengarang karya tulis. Yang pertama adalah pujian bagi Allah, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaikan matahari dan bulan yang tidak bisa terpisahkan. Paham ya? Muhammadin wa alihi. Wa alihi mana? Al ini adalah artinya adalah keluarga. Ali ini adalah keluarga. Sementara kalau Ali adalah nama ponakan Nabi Muhammad. Ponakan ya? Ali. Sepupu. Ali adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tala. Dan tala di sini adalah tala yatlu, artinya adalah orang yang datang setelahnya. Jadi yang mendapatkan, yang ikut, kalau kita umatnya Nabi Muhammad, kita ikut didoakan juga oleh sesama umatnya Nabi Muhammad. Jadi orang-orang nggak hanya bersalawat kepada Nabi Muhammad, boleh nggak salawat kepada diri kita sendiri atau ke teman kita? Boleh, gitu. Allahumma shalli alaik, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Boleh aja. Dan bersalawat ini maksudnya berdoa, menyampaikan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang mengikutinya setelahnya. Wa ba'du biasanya ada salah satu uslub yang ada di bahasa Arab. Ya, selanjutnya, mungkin next ya, kalau misalkan di slide selanjutnya itu mungkin seperti itu ya. Setelah ada muqaddimah, nanti ada wa ba'du. Wa ba'du ini supaya memisahkan antara pembicaraan sebelumnya dengan pembicaraan sekarang. Tadi sudah dimulai muqaddimah. Jadi pembukaan tadi adalah pengenalan siapa sih penulisnya, kemudian itu dilanjutkan dengan salawat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Hadza, inilah syair dipersembahkan untuk orang yang menginginkannya. Al murid. Nah, ini kalau kita belajar murid, wali murid. Nah, wali dari bahasa Arab, murid dari bahasa Arab. Murid itu artinya adalah secara tekstual atau secara etimologi itu adalah artinya orang yang pengen. Ana urid. Ustadz Bayu yuridu ta'aman nadidan. Fahuwa muridun. Nah, Ustadz Bayu murid. Tapi muridnya murid apa? Tapi biasanya kalau murid diserap ke bahasa Indonesia, maksudnya murid ini adalah seseorang yang inginkan ilmu, atau biasanya siswa, bahasa Indonesia ini siswa, tapi murid ini juga diserap ke bahasa Indonesia. Jadi artinya adalah seseorang siswa atau yang menuntut ilmu. Finnuni wat tanwini wal mududi. Nah, ini ada finnun. Di dalam huruf nun. Maksudnya nun di sini apa? Apakah kita hanya belajar huruf nun saja? Maksudnya nun di sini adalah nun sakinah, nun sukun. Nah, nun sukun ini berkaitan erat dengan yang namanya gunnah. Kemudian at-tanwin dan al-mad, dan juga tanwin dan juga mad. Pertanyaannya, apakah kita hanya belajar 3 ini saja di Tuhfatul Atfal? Enggak ada yang lain selain 3 ini? Tafadhali, silakan Ustaz. Apakah kita hanya belajar 3 ini saja, tidak ada yang lain? Pertanyaannya, ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah tidak kamu ya. Enggak hanya ini aja. Nanti kan ada mislain mutaqaribain, ada juga alif lam qawariyah, lam fi'il dan yang lainnya. Jadi maksudnya cuma disebutkan 3 ini, mungkin apa istilahnya kalau di bahasa Arab itu dzikr ba'at mingkul. Gimana istilahnya? Ismul loghah ya, enggak paham. Jadi menyebutkan sebagian untuk maksudnya semuanya gitu loh.
Jadi kalau misalkan finnuni wa tanwini wal mududi bukan hanya 3 ini saja, maksudnya adalah yang lain juga. Cuman kan kalau misalkan di bait ini disebutkan finnuni wa tanwini alif lam qamariyah wa mithlain wa qaribain wa alif lam syamsiyah wa lam mufiqil, kan jadi kan sia-sia gitu. Jadi maksudnya tahulah gitu. Maksudnya ini yang lain juga dimaksudkan yang ada di bab ini, yang ada di kitab ini. Kemudian kalau kecepatan tolong kasih tahu ya. Samaituhu bi tuhfatil atfali. Saya namakan aku namakan dengan tuhfatul atfal. Nah, tuhfatul atfal ini, tuhfah adalah semacam hadiah. Hadiah atau sesuatu yang baik untuk anak-anak. Jadi di dalam salah satu syarahnya beliau mengatakan menanggapi bahwa atfal di sini bisa jadi termasuk 2. Mungkin dia ada makna hakiki, ada makna majazi. Ada makna sebenarnya, ada makna majaznya. Makna sebenarnya adalah ya betul-betul matan ini buat anak-anak kecil. Makna majaznya apa? Makna majaznya untuk ya mungkin dia sudah tidak kecil tapi sudah dewasa, tapi dia masih kecil di dalam ilmu tajwid. Nah, jadi si penulis mengomentari bahwa misli jadi di antara ketawaduan beliau mengatakan maksudnya atfal di sini adalah anak-anak kecil, baik anak-anak kecil sungguhan, betulan anak kecil atau masih pemula seperti saya di dalam ilmu tajwid. Padahal beliau adalah salah satu ulama atau imam besar di dalam ilmu ini. An Syekhina Al-Mayhi Dzul Kamali. Jadi kami dapatkan matan ini dari guru kami Al-Mihi tadi ya, Syekh Zainuddin Al-Mihi. Al-Mihi tadi di Syahin Al-Kum, Syabin atau Syahin Al-Kum di daerah Manufiyah Mesir tadi. Dzul Kamali, yang memiliki kesempurnaan ilmu. Nah, ini Al-Mihi ini julukannya saja, julukan nasabnya saja sama seperti Al-Jamzuri. Jadi misalkan Al-Jazari, ya matan Al-Jazari. Al-Jazari bukan nama orangnya, nama nisbatnya. Atau misalkan yang lainnya Imam Nawawi, kita ini taunya Imam Nawawi atau Imam Syafi'i. Apa nama aslinya apa Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris, karena kita nggak tahu julukannya apa. Bukhari apa nama aslinya? Muhammad bin Muhammad ya. Saya lupa juga. Bukhari. Kita hanya kenal nama-nama julukan tempatnya, karena nama orang Arab gitu-gitu aja namanya. Kalau nggak Muhammad, Ahmad. Kayak Imam Jazari apa namanya? Muhammad bin Muhammad. Kayak kekurangan nama gitu. Tapi maksudnya nggak gitu. Itu urufnya memang kayak gitu. Makanya sering disebutkan nama daerah tempat lahirnya supaya membedakan. Dzul Kamali. Ini ulama mengomentari ya, Dzul Kamali ini kalau arti secara bahasa artinya memiliki kesempurnaan. Ini boleh nggak kita bilang seseorang memiliki kesempurnaan, sempurna? Sebetulnya nggak boleh ya, karena yang memiliki kesempurnaannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maksudnya di sini al-kamal, di sini maksudnya kamal nisbi atau ya sesuai konteksnya, kamal relatif. Jadi nggak betul-betul sempurna seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maksudnya adalah maksudnya beliau ini adalah syekhnya mempunyai kesempurnaan ilmu, mempunyai kematangan dalam ilmu yang luas. Jadi kesempurnaan dalam batasnya. Sama seperti Nabi Muhammad. Makhluk Allah yang paling mulia adalah paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap makhluk. Nabi Muhammad tetap hamba, tetap makhluk. Tapi dia yang paling sempurna. Sama seperti syekh ini, sempurna tapi sesuai batasannya, tidak melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terakhir, arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Aku berharap dengan kitab ini, dengan Tuhfatul Atfal ini, semoga bermanfaat untuk penuntut ilmu, dan aku berharap amalan ini diterima, mendapatkan balasan dan pahala. Arju, saya mengharapkan, bihi, dengannya Tuhfatul Atfal, ayyan fa'a at-tullaba, semoga bermanfaat bagi para murid.
Jadi ini kita ambil pelajaran dari sini. Pelajarannya apa coba? Pelajarannya ketika kita mengajar, kita berharap supaya ilmunya bermanfaat. Jadi jangan mengajar hanya mengajar. Kan banyak kita temukan guru-guru. Kalau dia sakit sih insya Allah enggak. Sebagaimana kita pernah dengar hadis, kita dianjurkan untuk menanam sebiji kurma walaupun besok terjadi kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya ya walaupun kamu bisa memberi manfaat, walaupun besok kiamat, hari ini masih bisa ngasih manfaat, kasih manfaat. Ajarkan satu huruf, ajarkan satu huruf. Ajarkan satu nama, ajarkan satu nama sahabat, ajarkan satu nama sahabat. Ajarkan satu ayat. Itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, harus tanamkan di dalam hati kita bahwa kita harus diniatkan ketika mengajar, baik saya sendiri maupun kita semuanya, supaya untuk memberikan manfaat, bukan sekedar menyampaikan materi. Karena kalau kita meniatkan memberikan manfaat, Allah akan berkahi ilmu kita. Nah, jadi zakatnya ilmu adalah mengerjakannya. Jadi kalau misalkan dia ilmunya ditahan-tahan, nggak diajarkan, maka itu akan tidak berkah ilmunya. Wal ajra wal qabula was sawabani, mungkin secara nahwunya i'rabnya ini adalah ma'tuf dari tulaba tadi ya, wal ajra wal qabula was sawab. Saya berharap, pertama buat harapnya apa? Bermanfaat buat murid. Kemudian wal ajra, saya berharap pahala, al qabula diterima di sisi Allah, as-sawaba dan pahala juga. Yang al ajra wal qabul al ajra as-sawab ini artinya secara bahasa mungkin sama-sama pahala. Tapi ada perbedaannya. Jadi bahasa Arab uniknya seperti itu, tidak ada yang betul-betul sama artinya. Al-ajr itu seperti seorang bekerja nanti mendapatkan gaji. Misalkan atau masuk 25 hari dia sakit, atau 30 hari, misalkan ngambil 4 halakoh gitu, 30 hari dia sakit. Nah nanti ajarnya antum apa ya? Ajarnya 30 kali sekian nih. Itu namanya ajar. Balasan sesuai yang antum keluarkan. Antum datang 30 hari, antum dapatnya 30 hari, itu dari manusia. Tapi sawab itu apa? Sawab itu bonus. Nah, misalkan wah, Ustaz Bayu selalu mengajar dengan ceria, Ustaz Jefrin mungkin karena pengajarnya totalitas dapat bonus lah dari direktur gitu misalkan. Atau misalkan Ustazah punya retorika sendiri, punya cara mengajar, menemukan cara mengajar yang baru, nanti dapat bonus. Nah, bonus ini di luar yang kita kerjakan. Mungkin kita sama seperti baca Al-Quran. Al-Quran mungkin kita bacanya satu huruf 10 pahala, itu ajarnya. Tapi kalau thawabnya bisa tidak terhingga. Antum infak 1000 mungkin dibalasnya 700 kali, tapi itu ajarnya. Tapi kalau thawabnya tidak terhingga. Jadi terserah Allah mau kasih bonus berapa, itu adalah as-thawab. Itu wallahu alam, itu yang ana pahami seperti itu. Mungkin itu saja untuk hari ini. Insyaallah saya rasa cukup. Sudah 14.25 lewat 10-12 menit. Mungkin ada yang ingin tanyakan sebelum tutup. Baik, itu saja. Saya rasa antum semua juga insyaallah sangat paham ya, paham dan mudah menerima. Asallallahu an yanfa'ana bi'ulumina bid-dharain. Mudah-mudahan Allah berkahi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan apa ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita dan orang lain di sekitar kita. Hadanallahu iyyakum ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya. Saya cukupkan untuk ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.